Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Dayati dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian atau memisahkan. Tomi adalah iris atau memotong. Anatomi adalah studi tentang struktur atau susunan tubuh. Sedangkan fisiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti fisis atau alam, dan logos yaitu pengetahuan atau ilmu. Jadi fisiologi diartikan sebagai studi tentang faal, fungsi atau kerja tubuh. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tingkatan organisasi tubuh manusia. Organisasi struktur tubuh manusia berkembang dari organisasi tingkat rendah sampai tingkat yang lebih tinggi. Berikut tingkatan organisasi pada tubuh manusia. Yang pertama, partikel subatom, atom, molekul, makromolekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sistem organ tubuh manusia terdapat integumenter yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan gigi yang fungsinya sebagai perlindungan. Lalu ada tulang yang fungsinya sebagai penyangga, otot sebagai pergerakan, saraf sebagai kontrol, endokrin sebagai regulasi, kardiovaskuler dan limfatik sebagai pengaturan cairan dan transport, respirasi, pencernaan, dan urinari sebagai pengaturan nutrisi, pertukaran, dan pembuangan, dan yang terakhir adalah reproduksi yang fungsinya sebagai perkembangbiakan. Berikutnya, saya akan menyebutkan beberapa istilah-istilah anatomi menurut pembagiannya, yaitu osteologi, antrologi, miologi, kardiologi, gastrologi, oftalmologi, neurologi, splankologi. Yang tadi saya jelaskan adalah ilmu yang mempelajari bagian tubuh tertentu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang osteologi. Osteologi adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu anatomi tentang tulang manusia dan tulang hewan, termasuk kelainan-kelainan dan penyakit tulang. Tulang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan. Semua tulang dibungkus oleh selaput jaringan ikat yang disebut perios. Selanjutnya yaitu antropologi, antropologi adalah ilmu tentang manusia atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Selanjutnya ada miologi, yaitu miologi adalah studi tentang sistem otot, termasuk studi tentang struktur, fungsi, dan penyakit otot. Selanjutnya kardiologi. Kardiologi adalah ilmu dalam cabang penyakit dalam yang menghadapi pengobatan penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya ada gastrologi, yaitu spesialisasi ilmu kedokteran yang berkonsentrasi pada penyakit sistem pencernaan. Selanjutnya oftalmologi, yaitu studi tentang penyakit mata. Selanjutnya ada neurologi, yaitu studi tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf termasuk otak, otot, saraf tepi, dan saraf tulang belakang. Yang terakhir ada splankologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang organ viscera atau organ dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ tubuh manusia dan juga fungsinya. Yang pertama ada sistem rangka. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Berikut ini keterangan tulang-tulang yang menyusun kerangka manusia. Yang pertama, 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 tulang belakang dan pinggul, 6 tulang di telinga dalam, dan 64 tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 62 tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang dan memberikan bentuk tubuh.
Selanjutnya, sistem anatomi tubuh manusia dan fungsi selanjutnya yaitu otot. Dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh manusia, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot ini juga berada pada anatomi tubuh manusia bagian belakang. Berikut 3 jenis otot tubuh manusia. Yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang. Selanjutnya, otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung. Berikutnya, sistem peredaran darah yang memiliki 3 fungsi, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, dan mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Selanjutnya, sistem pencernaan yang melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Selanjutnya, sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Selanjutnya, sistem pernafasan yang berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama, yaitu saluran nafas yang fungsinya membawa udara melewati hidung menuju paru-paru, dan paru-paru yang fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh, dan yang terakhir otot respirasi yang termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa, mendorong udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat bernafas. Yang ke-8 ada sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Selanjutnya, sistem limfatik yang merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Dan selanjutnya, sistem ekskresi yaitu berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Dan sistem urinaria atau perkemihan yang juga termasuk dari sistem ekskresi. Dan selanjutnya, sistem reproduksi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah sistem indera. Anatomi tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada istilah-istilah yang dipakai dalam potongan tubuh, yaitu ada bidang median, bidang frontal, bidang transversal, dan bidang sagital. Selanjutnya ada juga istilah posisi dalam anatomi. Yang pertama, anterior, lebih dekat ke depan, posterior atau yang artinya lebih dekat ke belakang, lateral, menjauhi bidang median, dexter, bagian kanan, inferior caudal, bagian paling bawah, sinister, bagian kiri, medial, lebih dekat ke bidang median, lateral, menjauhi bidang median, dorsal, dekat dengan bagian belakang atau posterior, dan distal, yaitu bagian yang terjauh dari pangkal. Dan selanjutnya istilah-istilah arah-arah gerakan. Yang pertama, flexion, yaitu gerakan membengkokkan keelde, extension, gerakan meluruskan, hyperextension, menekuk kepala ke belakang, rotation, gerakan memutar, lateral flexion, memiringkan kepala, supination, memutarkan lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas, dan pronation, yaitu memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Sekian presentasi anatomi fisiologi tubuh manusia.
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya ingin membacakan dalil Al-Quran tentang biologi, yaitu dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi lafil laili wan nahari layatin illulil albab allazi yazkuruna Allah hakiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqi azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, pada ayat 190, dan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan manusia, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam ayat 191.